Salam sejahtera bagi kita semua. Saya sangat berharap kita dalam keadaan yang baik dan sehat tentunya. Sebelumnya yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Berbasis IT, yaitu Bapak Budi Halomoan Siregar, SPD MSc. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Lustari Siombing dengan NIM 419311057. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu topik mata kuliah ini, yaitu multimedia interaktif. Sebelum kita masuk ke pembahasan multimedia interaktifnya, saya akan mengajak teman-teman untuk membahas mengenai teknologi pada proses pembelajaran. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi itu merupakan salah satu inovasi pembelajaran yang dibutuhkan pada era kita sekarang ini, yaitu era revolusi 4.0. Kita tahu bahwa teknologi itu punya peran yang sangat penting dalam kualitas pembelajaran. Jadi teknologi ini punya dampak yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi seperti pemahaman konsep, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, dan kemampuan untuk berpikir tingkat tinggi. Jadi dari situ kita tahu bahwa teknologi ini sebenarnya punya peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di era sekarang ini yang mengharuskan semua orang paham tentang teknologi. Namun, salah satu faktor penyebab kurangnya kualitas pembelajaran itu karena bahan ajar yang digunakan itu nggak sesuai atau nggak relevan sama apa yang mau dicapai dalam pembelajaran tersebut. Jadi dengan kita tarik dari masalah ini, maka solusi atau usaha yang diperlukan adalah mengembangkan dan memperbarui perangkat dengan inovasi-inovasi terbaru dan tentunya menerapkan teknologi yang ada saat ini. Kemendiknas juga menyatakan bahwa ada beberapa alasan kenapa penting melakukan pengembangan bahan ajar. Yang pertama, akan diperoleh bahan ajar yang sesuai dengan kurikulum. Mungkin teman-teman juga pernah merasakan di sekolah bahan ajar yang kita terima atau pengajaran yang kita terima itu kadang nggak sesuai dengan kurikulum, nggak sesuai dengan apa yang mau dicapai gitu kan. Jadi misalnya kita belajar ini dalam satu semester itu, tapi yang kita ujiankan itu berbeda. Gitu. Itulah mengapa diperlukan pengembangan bahan ajar. Dan juga dengan adanya pengembangan bahan ajar ini, akan didapat bahan ajar yang sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Yang kedua, jadi dengan adanya pengembangan bahan ajar, kita nggak berfokus lagi atau nggak bergantung sama buku teks yang kadang hanya menyajikan satu sudut pandang kebenaran saja. Lalu yang ketiga, dengan adanya pengembangan bahan ajar dan kita nggak fokus sama satu buku itu, jadi kita punya banyak referensi. Jadi kita kaya akan pengetahuan karena referensinya pun banyak. Yang keempat itu dapat menambah pengetahuan dan pengalaman bagi guru untuk menulis atau membuat bahan ajar. Yang kelima, dapat membuat komunikasi guru dan siswa itu jadi lebih efektif. Dan siswanya itu dapat percaya sama apa yang dikatakan gurunya karena memang dirasa benar dan dirasa sudah bagus. Namun, kita melihat dari alasan kenapa penting untuk melakukan pengembangan bahan ajar, namun pada kenyataannya, beberapa bahan ajar yang digunakan oleh siswa dan mahasiswa itu belum mengalami perubahan atau pengembangan apapun. Dan bahan ajar yang kita temui itu masih banyak yang belum mengadopsi teknologi gitu. Jadi masih sangat ketinggalan kita dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Padahal teknologi yang ada, yaitu teknologi komputer yang saat ini udah berkembang itu
kalau kita gunakan sebaik mungkin itu mungkin sangat meningkatkan apalagi dalam pendidikan di Indonesia gitu. Oleh karena itu pemanfaatan bahan ajar berbasis multimedia interaktif pada proses pembelajaran diyakini akan meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Karena multimedia pembelajaran interaktif ini punya banyak kelebihan. Yang pertama simple, praktis, tentunya bisa dibawa di mana aja dan bisa kita akses kapanpun dan dimanapun. Jadi sebenarnya sangat banyak kelebihan yang bisa kita terima atau bisa kita dapatkan jika bahan ajar yang kita dapat, murid-murid dapat, peserta didik dapat, itu sudah dikembangkan dan memuat teknologi gitu. Jadi kualitas pembelajarannya pun akan sangat efektif. Juga dalam penelitian pada tahun 2019, mereka mengatakan bahwa penggunaan buku elektronik interaktif dalam proses pembelajaran juga dapat meningkatkan pemahaman dan kemandirian dalam menemukan konsep matematis. Jadi dengan demikian proses pembelajaran itu jadi lebih interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi untuk aktif tentunya, kreatif, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan peserta didik. Namun, jika kita lihat tadi kelebihannya yaitu praktis, bisa dibawa di mana saja, bisa kita buka di mana saja dan kapanpun, dan dalam penelitian ini juga dikatakan bahwa menjadikan proses pembelajaran lebih interaktif, inspiratif, dan lain-lain, sangat disayangkan banyak juga bahan ajar yang berbasis multimedia interaktif, namun hanya dirancang sebagai sumber informasi saja, tidak dipakai untuk menyelesaikan masalah sesuai dengan masalah nyata. Harusnya tidak hanya buku atau bahan ajar yang baik, apalagi sudah berbasis multimedia interaktif, itu harusnya tidak hanya memuat atau tidak hanya dijadikan sebagai sumber informasi saja. Karena banyak bahan ajar yang hanya terdiri atau berisikan konsep-konsep seperti rumus-rumus dan teori-teori itu yang langsung dikasih plek gitu, tanpa dikasih tahu atau dijelaskan ini dari mana ya datangnya, konsep ini dari mana datangnya. Jadi kebanyakan dari kita itu mungkin dulu hanya dikasih tahu ini rumusnya, dihafal gitu kan. Jadi kita nggak tahu dari mana sih datangnya, ini apa sih dasar yang mendasari kita harus memakai rumus ini. Jadi kan rumusnya dikasih tahu, lalu ada jumpa contoh soal, begini rumusnya, tapi kalau kita jumpa latihan itu yang di-upgrade atau dirubah sedikit-sedikit, jadi kita menduga-duga ini pakai ini enggak ya gitu, karena konsepnya nggak jelas gitu, nggak terarah, nggak dijelaskan dari mana datangnya konsep ini. Jadi harusnya buku atau bahan ajar yang baik itu memuat konsep atau teori-teori yang jelas dan dapat menambah pemahaman siswa dan sesuai dengan tujuan kurikulum yang ada. Itu. Dan lebih jauh lagi, bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini yang ditemukan itu belum memuat permasalahan sesuai dengan masalah nyata. Walaupun pada hakikatnya permasalahan-permasalahan dirancang dapat diselesaikan secara konsep dan rumus, tentu mungkin akan lebih baik kalau
masalah-masalah yang dimuat itu masalah-masalah yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau masalah yang dimuat itu dalam kehidupan sehari-hari, membuat peserta didik itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi mereka secara konkret. Jadi mereka nggak abstrak gitu mikirnya, karena permasalahan yang ada itu permasalahan yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Selanjutnya, buku bukan hanya kumpulan teori, contoh soal, lalu latihan, bukan itu. Namun, buku harusnya mampu mencerminkan konsep-konsep yang penting berdasarkan kurikulum. Maka, dengan tersedianya bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini yang baik, maka otomatis akan memudahkan guru dan dosen untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih berkualitas. Jadi multimedia pembelajaran interaktif ini kalau dikembangkan dan diterapkan dalam proses pembelajaran itu bisa jadi pedoman untuk mengarahkan aktivitas pembelajaran yang lebih baik lagi. Itu dia tadi mengenai teknologi pada proses pembelajaran. Sekarang kita akan masuk ke masalah ini, multimedia interaktif. Multimedia terdiri dari dua kata, yaitu multi dan media. Multi itu artinya beberapa atau banyak, dan media itu alat tools-nya untuk menyampaikan suatu informasi atau sebagai perantara dan dalam berkomunikasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa multimedia adalah media yang dikembangkan dari beberapa media digital yang memadukan antara komponen-komponen yaitu teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu informasi yang selanjutnya dapat disimpan, diproses, dan disajikan. Baik, di sini tadi kita singgung mengenai komponen-komponen yaitu teks, gambar, audio, animasi, dan lain-lain. Maka akan kita bahas satu persatu. Komponen bahan ajar interaktif. Yang pertama itu teks. Teks itu tentu diperlukan dalam bahan ajar yang baik. Jadi teks dalam bahan ajar interaktif ini diperlukan untuk mendeskripsikan informasi yang diperlukan untuk menyampaikan suatu informasi. Jadi teks ini sangat diperlukan dalam bahan ajar interaktif. Yang kedua itu gambar atau grafik. Gambar atau grafik ini berfungsi untuk sebagai pelengkap dari si teks ini. Jadi si gambar ini untuk melengkapi daripada si teks, supaya informasi yang disampaikan itu juga lebih mudah dipahami sama si pengguna. Dan selain itu, kalau misalnya bahan ajar itu cuma tersedia hanya teks saja, kan kadang kita berpikir abstrak gitu kan. Kita nggak paham sama artinya, tapi kalau ada disuguhkan gambar setelahnya itu, maka kita, oh jadi ini, jadi kita nggak salah paham atau nggak salah tanggap tentang apa informasi yang sedang disampaikan, seperti itu. Dan selanjutnya audio. Audio ini adalah komponen yang berfungsi sebagai alat bantu untuk menyampaikan informasi dalam bentuk suara. Penggunaan audio ini dapat dipadukan dengan teks dan gambar ini tadi. Selanjutnya, video dan animasi. Komponen ini berfungsi untuk mendeskripsikan materi yang bersifat proses. Jadi mungkin yang belum dapat dipahami oleh siswa, misalnya udah tersedia teks dan gambar, namun mungkin kita rasa belum cukup untuk menjelaskan supaya siswa ini mengerti apa maksud dari informasi tersebut. Misalnya dalam
dalam pembelajaran matematika itu bangun ruang, mungkin biar supaya lebih nyata lagi, lebih konkret lagi pemahamannya, lalu rantai makanan, hipotesis mungkin gitu, dan video-video lainnya yang dapat menambah pemahaman siswa dalam dalam pembelajaran proses-proses gitu. Dan yang terakhir, hyperlink. Hyperlink ini sebagai tautan yang berisikan bagian dari bahan ajar interaktif. Jadi hyperlink ini sebagai referensi lah. Misalnya dalam satu pemahaman yang belum yang ada pokok pembahasannya tersendiri, namun kita tidak menjelaskan di situ, kita bisa memuat hyperlink yang dapat menambah atau memperkaya pengetahuan mengenai hal tersebut. Ya, tadi. Selanjutnya, multimedia pembelajaran interaktif. Tadi kita sudah membahas mengenai multimedia, dan di sini saya akan membahas mengenai interaktif. Dalam KBBI, interaktif artinya melakukan aksi antar hubungan atau saling aktif. Jadi, jika dikaitkan dengan teknologi komputer, maka interaktif itu adalah proses dialog antara komputer dan terminal atau komputer dengan komputer. Jadi, interaktif itu hubungan. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa multimedia interaktif itu adalah gabungan dari beberapa media digital yang dibangun dengan komponen tadi yang dijelaskan, yaitu teks, gambar, audio, animasi, video, dan hyperlink yang menghasilkan suatu informasi pada media elektronik seperti smartphone, laptop, atau komputer yang memungkinkan pengguna untuk melakukan aksi, komunikasi, dan navigasi. Di masa sekarang, mungkin kita sudah punya media elektronik masing-masing, seperti handphone, pasti kita sudah punya. Jadi untuk pemanfaatan pembelajaran interaktif ini mungkin sudah sangat bisa digunakan, dan kalau kita lihat kelebihannya tadi sangat bermanfaat bagi guru dan peserta didik, juga kedua orang tua. Lalu kita masuk ke fase perkembangan media. Pada awalnya, seorang guru itu dijadikan sebagai sumber utama. Jadi, senternya itu guru. Belajar itu hanya mendengar dan mengingat apa yang disampaikan oleh guru. Jadi, seperti yang kita tahu, kalau zaman dulu itu nggak ada teknologi apa-apa, dan masih sangat, istilahnya, belum modern lah gitu kan. Jadi guru itu dijadikan sebagai sumber utamanya. Jadi siswa itu hanya duduk, diam, mendengarkan apa yang dikatakan gurunya dan mengingat apa yang dikatakan gurunya. Namun pada tahun 1657, pendidik mulai menggunakan buku sebagai pelengkap untuk belajar. Jadi pada saat itu pendidik udah mulai menyadari akan pentingnya suatu media pembelajaran yang digunakan untuk membantu mengajar. Jadi mereka sudah menyadari bahwa tidak bisa hanya saya, guru, yang menjelaskan di sini, lalu mereka mendengar dan mereka mengingat. Belum tentu pada saat itu kondisi mereka sedang baik-baik saja, mungkin siswanya gitu kan. Jadi mungkin yang lagi ngantuk atau apapun itu, jadi nggak konsen, dan mereka nggak ada panduannya atau pedomannya untuk mempelajari hal tersebut. Jadi pembelajaran hanya didapat di dalam kelas, di luar kelas itu sudah tidak ada gitu. Lalu pada pertengahan abad ke-20,
penggunaan media visual yang dipadukan dengan audio itu mulai berkembang. Jadi pada pertengahan abad 20 inilah yang menjadi cikal bakal berkembangnya media audio visual pembelajaran. Ini dia tadi fase perkembangannya pada tahun 1455 itu masih media cetak. Pada tahun 1876 berkembang menjadi telepon, dan 1878 radio, 1900 televisi, dan 1999 sampai sekarang itu sudah menggunakan media digital. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita membahas mengenai teori tentang multimedia interaktif. Menurut Bonscourt dan Boskaya, itu ada teori yang menekankan kemandirian pembelajaran dan pengabdosian teknologis sebagai cara mengimplementasi kemandirian. Yang pertama itu teori pembelajaran mandiri. Jadi teori ini menekankan kemandirian pembelajaran teknologi secara mandiri, sehingga pembelajaran ini bisa dipelajari oleh siswa sendiri, nggak ada batasan ruang dan waktu. Jadi teori ini menekankan pada pembelajaran yang bersifat individual, yang menyediakan kesempatan untuk belajar itu secara mandiri dan memahami materinya secara mendalam. Jadi penguasaan materi dipertanggungjawabkan oleh pembelajar dan mereka belajar sesuai dengan langkah yang ditempuh. Yang kedua, teori jarak tanggapan. Teori ini adalah lanjutan dari teori yang pertama tadi, yaitu teori pembelajaran mandiri. Jadi teori jarak tanggapan ini mengacu pada jarak kognitif antara pengajar dan pembelajar. Jarak tanggapan itu adalah perpaduan antara psikologikal dan komunikasi, peluang adanya kesalahpahaman antara input yang disampaikan pengajar ke pembelajar. Lalu yang ketiga itu teori kekayaan media. Teori kekayaan media ini adalah menempatkan media komunikasi yang berkelanjutan untuk mengkomunikasikan pesan yang kompleks. Yang keempat, teori pembelajaran multimedia. Dikemukakan oleh Richard Meyer, teori ini menjelaskan pembelajaran dengan multimedia dari perspektif psikologi pendidikan dan menekankan bahwa individu akan belajar lebih baik ketika pesan multimedia dirancang secara konsisten sesuai cara berpikir manusia. Lalu yang selanjutnya, bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Bahan ajar itu adalah suatu perangkat informasi atau alat yang berupa tulisan maupun lisan yang disusun secara sistematis yang berfungsi untuk membantu proses pembelajaran yang mencapai tujuan kurikulum. Bahan ajar itu berdasarkan fungsi, tujuan, dan bentuknya dibagi menjadi yang pertama bahan ajar versi cetak. Ini misalnya buku, modul, lembar aktivitas siswa, brosur, dan lain-lain. Yang kedua bahan ajar audio. Audio kan hanya dapat didengar, misalnya radio, kaset, CD. Lalu yang ketiga, ini perpaduan dari pertama dan kedua, yaitu bahan ajar audiovisual. Jadi, bahan ajar ini dapat didengar dan dapat dilihat, seperti video, animasi, televisi, seperti itu. Lalu yang keempat, bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini digunakan atau dirancang sedemikian rupa yang memadukan dengan teknologi.
Jadi dari bahan ajar ini, dari pengelompokan bahan ajar ini, maka seorang guru yang baik itu, seorang guru atau dosen yang baik itu harus mampu memilih dan merancang jenis bahan ajar apa yang tepat untuk kondisinya gitu, kondisi kelasnya, seperti melihat siswanya, daerahnya, dan lingkungan sekitarnya gitu. Jadi sangat diperlukan kebijaksanaan dari guru atau dosen. Apalagi kalau dalam masa pembelajaran yang daring ini kan online, dikarenakan COVID-19, bahan ajar yang paling berkembang itu, atau bahan ajar yang paling digunakan itu untuk saat ini adalah bahan ajar multimedia interaktif, di mana bahan ajar ini digunakan pada pembelajaran daring secara masif dan hampir semua tingkat satuan pendidikan. Jadi bahan ajar interaktif ini mau nggak mau itu harus bisa dimanfaatkan dalam kondisi seperti ini. Makanya kalau kita lihat di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang teknologi itu belum berkembang, sangat tidak efektif pembelajarannya karena mereka juga nggak bisa memenuhi standarnya gitu, karena memang dengan keterbatasan yang ada seperti itu. Lalu kita masuk ke keunggulan daripada multimedia pembelajaran interaktif. Apa aja sih dari penjelasan yang tadi yang dapat saya sampaikan, apa yang bisa kita ambil atau apa yang dapat kita simpulkan sebagai keunggulan daripada ini? Kenapa kita harus menggunakannya? Kenapa enggak yang biasa-biasa aja gitu kan versi cetaknya? Baik, kita bahas. Yang pertama itu tentu lebih cepat untuk menemukan informasi yang diinginkan. Jadi dengan memanfaatkan teknologi, kita bisa menemukan informasi apa aja gitu di internet. Kita tinggal ketik apa yang kita cari, itu langsung keluar semua apa yang kita cari. Jadi kita nggak capek-capek lagi. Kalau dulu kan kita mau tahu sesuatu, kita baca buku, kita cari buku, dan belum tentu dapat gitu. Tapi kalau di zaman sekarang, kita ketik aja apa yang kita cari, itu kita udah temukan semuanya. Lalu yang kedua, lebih mudah dibanding bahan ajar cetak, tentunya kita kalau menggunakan bahan ajar berbasis multimedia interaktif ini, kita bisa, seperti yang tadi sudah jelaskan di awal, kita bisa menggunakannya di mana aja dan kapan aja. Jadi nggak terbatas ruang dan waktu. Kalau bahan cetak kan sangat terbatas. Tapi kalau bahan ajar berbasis multimedia interaktif, di mana-mana kita pasti membawa handphone kita gitu kan. Jadi kita bisa akses kapan aja dan di mana aja. Yang ketiga, keunggulannya adalah cepat direvisi, cepat dikoreksi, atau jika kita ingin menambahkan informasi itu cepat. Jadi nggak menunggu seperti bahan ajar cetak, kalau ada salah sedikit pasti kita ngulang dari awal gitu kan. Pembaharuannya seperti itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Yang keempat itu tentunya lebih menarik. Bahan ajar interaktif yang sudah saya jelaskan tadi mengandung komponen-komponen teks, gambar, audio, video, animasi, hyperlink, tentunya akan sangat menarik dan lebih mudah dipahami. Yang kelima, mudah diproses dan disebarluaskan. Pastinya mudah disebarluaskan karena ada salah satu komponen tadi, hyperlink. Hyperlink itu kan tautannya, jadi hyperlink ini yang memudahkan untuk disebarluaskan. Jadi kita tinggal kirim ke orang,
orang itu udah bisa membukanya sama dengan apa yang kita buka, seperti itu. Yang keenam, informasinya luas dan beragam. Hanya membuka linknya tadi kita sudah kaya akan informasi yang sama gitu. Misalnya kita buka satu informasi mungkin kurang dari situ, kita tinggal buka tautan yang lain, kita dapat informasi yang baru. Seperti itu. Dan pembelajaran berlangsung secara interaktif. Jadi siswa itu nggak ketergantungan sama guru kayak yang zaman dulu guru hanya sebagai senternya, ini guru hanya sebagai jembatannya yang membantu atau membimbing siswanya. Jadi dengan adanya pembelajaran berbasis multimedia interaktif ini, pembelajaran berlangsung secara mandiri. Seperti itu. Berdasarkan keunggulan ini, kita membahas fungsi dari bahan ajar multimedia interaktif. Yang pertama, sebagai alternatif pengganti tatap muka. Seperti yang sudah kita rasakan, sekitar 2 tahun kita tidak tatap muka, maka bahan ajar yang digunakan adalah bahan ajar berbasis multimedia interaktif. Jadi sangat berguna bahan ajar ini sebagai pengganti tatap muka. Yang kedua, sebagai media untuk berbagi informasi secara cepat dan masif. Karena bahan ajar ini kan tadi seperti yang sudah kita singgung tadi, cepat untuk disebarluaskan karena ada hyperlink-nya. Jadi mudah diakses. Yang ketiga, sebagai pedoman untuk aktivitas pembelajaran. Jadi ini juga pedoman sebagai guru, dosen, begitu juga dengan siswa ataupun mahasiswa. Jadi ada pedomannya, ada yang ada tolak ukur yang harus dicapai gitu. Yang keempat, meningkatkan kemandirian belajar siswa tentunya. Yang kelima, sebagai media yang membantu atau memvisualisasikan materi yang abstrak seperti gambar tadi kan, komponen gambar tadi yang sangat membantu siswa untuk berpikir apa yang nggak dimengertinya. Jadi nggak dipaksa untuk berpikir secara abstrak gitu. Mungkin kalau tidak ada penjelasan gambar atau video, mungkin akan siswa itu atau peserta didik itu berpikir hal yang lain, yang salah tangkap dari informasi tersebut. Misalnya untuk memvisualisasikan bangun ruang gitu kan dalam pelajaran matematika. Jadi dengan adanya multimedia interaktif ini, siswa itu berpikir secara konkret, jadi lebih mudah untuk memahaminya. Jadi sekian presentasi dari saya mengenai multimedia interaktif. Dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran di era sekarang, era 4.0 yang mengharuskan teknologi itu sudah harus digunakan karena katanya teknologi atau dunia udah di genggaman kita. Jadi mau nggak mau kita harus bisa memanfaatkan teknologi sebaik mungkin supaya kita nggak ketinggalan gitu. Dan dalam pembelajaran baik itu daring ataupun tatap muka mungkin akan sangat bermanfaat bagi kita. Bersyukur karena kita sempat merasakan daring. Jadi penggunaan teknologi itu juga sangat berkembang dengan adanya pembelajaran daring seperti ini. Jadi untuk guru, untuk dosen, semoga lebih memanfaatkan teknologi yang ada dengan mengembangkan bahan ajar yang ada dan memanfaatkan teknologi sehingga siswanya lebih dapat memiliki kualitas
atau hasil pembelajaran yang lebih baik. Dan proses pembelajaran juga sangat baik tentunya kalau kita memanfaatkan bahan ajar yang berbasis multimedia interaktif. Jadi sekian presentasi dari saya mengucapkan terima kasih.